Nggak mungkin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan makalah dari mata kuliah Himpunan dan Logika dengan materi kalimat berkuantor yang diampu oleh Ibu dosen Amanda Syahri Nasution, SPD, MPD. Disusun oleh kelompok 1 oleh Nana Yuniar, Alvira, Nikma Abdillah, dan saya sendiri Rafiki Iksan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah tahun 2021. Dengan kata pengantar sebagai tertulis pada makalah kami ini, kami akan membahas dari pendahuluan aja. Bentar ya. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa logika, penalaran dan argumentasi sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam mata pelajaran matematika maupun mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu, logika sangat berguna bagi mahasiswa, selain meningkatkan daya pikir yang terjadi saat menurunkan dan menarik kesimpulan dari pernyataan yang diketahui benar dianggap benar, namun dapat diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran matematika tentang logika pada dasarnya adalah agar mahasiswa dapat menggunakan aturan-aturan dasar logika matematika untuk menarik suatu kesimpulan. Adanya hal tersebut, kompetensi yang hendak dicapai yaitu agar para mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal mengembangkan dan memanfaatkan logika yang dimiliki serta menambah pengetahuan tentang pelajaran matematika diskrit, tepatnya kalimat berkuantor dan aplikasi matematika dalam kehidupan. Rumusan masalah yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan kalimat berkuantor? Yang kedua, apa saja jenis-jenis kalimat berkuantor? Tujuan penulisan makalah yang pertama, untuk mengetahui dan mempelajari tentang kalimat berkuantor. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis kalimat berkuantor. Bab 2 pembahasan. Definisi kalimat berkuantor. Perhatikan ketiga kalimat berikut. A. Semarang ibu kota Jawa Tengah. B. X adalah binatang berkaki 4. X bisa berupa kuda, burung. X sama dengan kuda, burung, ular, singa. Jika diperhatikan pada kedua kalimat di atas, kalimat A adalah sebuah kalimat pernyataan dengan nilai kebenaran. Dengan nilai kebenaran T. Kalimat B belum dapat ditentukan nilai kebenarannya sebelum variabel X-nya diganti dengan salah satu himpunan dari X. Karena itu, kalimat B disebut kalimat terbuka. Jika X diganti dengan kuda atau singa, maka kalimat terbuka B menjadi benar. Tetapi jika diganti dengan burung atau ular, maka kalimatnya menjadi salah. Apa yang terjadi jika terdapat suatu kalimat terbuka ditambah kata-kata seperti untuk semua atau setiap X, beberapa terdapat ada X. Untuk kalimat B, maka kalimatnya menjadi
Untuk semua atau setiap X, X adalah binatang berkaki 4. Kedua, terdapat binatang X, di mana X adalah binatang berkaki 4. Kata-kata semua, setiap, beberapa, terdapat, ada, seperti di atas disebut dengan kalimat berkuantor. Kuantor tersebut menunjukkan atau berkait dengan banyaknya pengganti pengubah X sehingga didapatkan suatu pernyataan berkuantor yang bernilai besar saja atau benar saja atau salah saja. Seperti yang telah diuraikan pada argumen pada logika predikat. Kuantor ada 2 jenis, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Jadi, kalimat berkuantor adalah kalimat yang memiliki suatu istilah, yakni untuk menjelaskan berapa banyak anggota yang ada dalam suatu kalimat. Hingga kita akan lebih relate dengan pernyataan, dengan kata semua, maupun ada sebagian ataupun beberapa yang menjelaskan mengenai kalimat kuantor ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis kalimat berkuantor. Yang pertama ada kuantor universal atau universal quantifier. Kuantor universal menunjukkan bahwa setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Kita dapat meletakkan kata-kata untuk semua atau setiap X di depan kalimat terbuka yang mengandung variabel X untuk menghasilkan kalimat yang mempunyai suatu nilai kebenaran. Nilai X ditentukan berdasarkan semesta pembicaraannya. Kuantor universal disimbolkan dengan A terbalik. Kuantor universal mengindikasikan bahwa sesuatu bernilai benar untuk semua individualnya. Perhatikan kalimat berikut ini. Semua gajah mempunyai belalai. Maka jika predikat mempunyai belalai diganti dengan simbol B, maka dapat ditulis sebagai simbol berikut. Maka dibaca, jika X adalah gajah, maka X mempunyai belalai. Tetapi kalimat di atas belum berupa kalimat berkuantor karena kalimat di atas belum memuat kata semua. Untuk itu perlu ditambahkan simbol kuantor universal sehingga menjadi dapat dibaca pada simbol berikut. Untuk semua X, jika X adalah gajah, maka X mempunyai belalai. Pernyataan-pernyataan yang berisi kata semua, setiap, atau kata lain yang sama artinya mengindikasikan adanya pengkuantifikasian secara universal, maka dipakai kuantor universal. Dalam bahasa Inggris, misalnya untuk orang ada kata every people, all people, anybody, each people, dan lain-lainnya. Misalnya, jika diketahui pernyataan logika, setiap mahasiswa harus belajar dari buku teks. Jika kita tulis dalam logika predikat, maka kita dapat menentukan misalkan B untuk harus belajar dari buku teks. Sehingga jika ditulis BX, berarti X harus belajar dari buku teks. Kata setiap mahasiswa mengindikasikan bernilai benar untuk setiap X. Maka penulisan yang lengkap adalah kuantor X, BX, maka dibaca untuk setiap X, X harus belajar dari buku teks. Akan tetapi, notasi di atas belum sempurna, karena X belum menunjukkan mahasiswa, maka harus lebih ditegaskan dan sebaiknya ditulis kuantor X, MX, maka BX. Maka dibaca, untuk setiap X, jika X mahasiswa, maka X harus belajar dari buku teks. Langkah untuk melakukan pengkuantoran universal, perhatikan pernyataan berikut ini. Semua mahasiswa harus rajin belajar. Untuk melakukan pengkuantoran universal, maka dilakukan langkah-langkah seperti berikut. 1. Carilah lingkup atau skop dari kuantor universalnya, yaitu jika X adalah mahasiswa, maka X harus rajin belajar. Selanjutnya akan ditulis mahasiswa X
maka harus rajin belajar X. Berilah kuantor universal di depannya. Kuantor X, mahasiswa X, maka harus rajin belajar X. Ubahlah menjadi suatu fungsi. Kuantor X, MX, maka BX. Contoh 2.8. 1. Semua tanaman hijau membutuhkan air untuk tumbuh. Jika X adalah tanaman hijau, maka X membutuhkan air untuk tumbuh. Tanaman hijau X, maka membutuhkan air untuk tumbuh X. Kuantor X, tanaman hijau, maka membutuhkan air untuk tumbuh X. Kuantor X, TX, maka AX. Yang kedua, semua artis adalah cantik. Jika X adalah cantik, jika X adalah artis, maka X cantik. Artis X, maka cantik X. Kuantor X, artis X, maka cantik X. Kuantor X, AX, maka CX. Yang ketiga, jika diketahui persamaan X tambah 3, pada contoh ketiga, mohon maaf sebelumnya itu tandanya seharusnya lebih kecil dari 10. Jika diketahui persamaan X tambah 3 lebih kecil dari 10, maka dengan X adalah himpunan bilangan bulat positif A lebih kecil 5. Tentukan nilai kebenaran kuantor X anggota A. X tambah 3 lebih kecil 10. Untuk menentukan nilai kebenarannya, maka harus dicek satu persatu. Karena A lebih kecil dari 5, maka anggota himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Jika kuantor universal, maka untuk semua nilai A dimasukkan harus memenuhi persamaan, yaitu X tambah 3 lebih kecil dari 10. Untuk A1, maka 1 tambah 3 lebih kecil 10, sama dengan 4 lebih kecil 10, maka memenuhi. Untuk A sama dengan 2, maka 2 tambah 3 lebih kecil dari 10, sama dengan 5 lebih kecil dari 10, memenuhi. A sama dengan 3, maka 3 tambah 3 lebih kecil 10, sama dengan 6 lebih kecil dari 10, memenuhi. A sama dengan 4, maka 4 tambah 3 lebih kecil dari 10, maka 7 lebih kecil dari 10, memenuhi. Karena semua himpunan A memenuhi, maka kuantor X, X tambah 3 lebih kecil 10 bernilai benar. Tapi jika ada satu saja nilai A yang tidak memenuhi, misalnya dimasukkan A sama dengan 8, sehingga 8 tambah 3 lebih kecil 10 sama dengan 11 lebih kecil 10. Di mana hasilnya salah, maka kuantor universal X, X tambah 3 lebih kecil 10 bernilai salah. Nilai X yang menyebabkan suatu kuantor bernilai salah disebut dengan contoh penyangkal atau counter example. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Elvira, yaitu kuantor eksistensial atau eksistensial quantifier. Kuantor eksistensial menunjukkan bahwa di antara objek-objek atau term-term dalam semestanya, paling sedikit ada satu term atau objek yang memenuhi sifat kalimat yang menyatakannya. Kita dapat meletakkan kata-kata terdapat. Sorry, habis zoom-nya. Mana tadi? Lanjut aja. Kita dapat meletakkan kata-kata terdapat beberapa X bersifat ada, paling sedikit ada satu X di depan kalimat terbuka yang mengandung variabel X. Kuantor eksistensial disimbolkan dengan terbalik. Kuantor eksistensial mengindikasikan bahwa sesuatu kadang-kadang bernilai benar untuk individualnya. Dalam bahasa Inggris, penggunaan kuantor eksistensial dapat ditunjukkan dengan menggunakan kata-kata some, there is, at least one,
dan kata-kata lain yang sama artinya. Perhatikan kalimat berikut ini. Ada pelajar memperoleh beasiswa berprestasi. Untuk melakukan kuantoran eksistensial, ada pernyataan tersebut. Dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Carilah skop dari kuantor-kuantor eksistensialnya, yaitu ada X yang adalah pelajar, dan X memperoleh beasiswa berprestasi. Selanjutnya akan ditulis di mana X pelajar memenuhi semua memperoleh beasiswa berprestasi X. 2. Berilah kuantor eksistensialnya di depannya. Kuantor X, di mana pelajar X memperoleh beasiswa berprestasi X. Nomor 3, ubahlah menjadi suatu fungsi. Kuantor X, PX, untuk semua BX. Contoh 2.9. Yang pertama, beberapa orang rajin beribadah. Jika ditulis dengan menggunakan logika predikat, maka ada X yang adalah orang, dan X rajin beribadah. Kuantor X, di mana X untuk semua orang rajin beribadah X. Kuantor X, OX untuk semua orang IX. Ada nomor 2, ada binatang yang tidak mempunyai kaki. Terdapat X yang adalah binatang dan X tidak mempunyai kaki. Kuantor X, binatang X, di mana semua tidak mempunyai kaki X. Kuantor X, BX, untuk semua KX. Nomor 3. Misalkan B adalah himpunan bilangan bulat, tentukan nilai kebenaran kuantor X. Ini apa? Nggak nampak, nah. Oh, udah. Mana tadi? B, X kuadrat sama dengan X. Kuantor X, kuantor X, B, X kuadrat sama dengan X. Dapat dibaca, terdapat X yang adalah bilangan bulat dan X memenuhi X kuadrat sama dengan X. Kuantor X, delta B, X kuadrat ditambah X akan bernilai benar jika dapat ditunjukkan paling sedikit ada satu bilangan bulat yang memenuhi X kuadrat sama dengan X. Misal, X min 1, maka min 1 kuadrat sama dengan 1. X sama dengan 1, maka X kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk X sama dengan min 1, maka min 1 kuadrat X sama dengan 1, itu tidak memenuhi. Nah, untuk yang keduanya, X sama dengan 1, maka X 1 kuadrat sama dengan 1, itu memenuhi. Karena ada satu nilai yang memenuhi, yaitu X sama dengan 1. Maka menyatakan di atas bernilai benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilakan.